Bapak Ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih mendapat sepenuh rahmat serta hidayahnya hingga kita masih dikumpulkan dengan sehat dan bahagia insya Allah di room ini. Teman-teman, saya boleh minta waktunya tunggu sebentar ya. Kita menunggu teman-teman dari 33 untuk bergabung, Toli-Toli 33 untuk bisa bergabung sama-sama di kelas ini. Saya berharap teman-teman bisa bergeser-geser sedikit untuk membuat teman lainnya cukup duduk di ruangan ini. Oke, kenapa saya mengajak teman-teman dari angkatan 33 untuk bergabung? Begitupun nanti teman-teman dari 109 besok bisa bergabung di 33 ya. Selamat datang Pak Fikri. Ayo, sudah ada Ibu Nur Hasanah. Wah, sudah banyak nih kalian. Oke, keren. Kenapa kita gabung? Karena waktu kalian untuk apa nih ya, coaching itu waktunya hanya beda sehari. Mendingan kita gabung seperti ini supaya informasinya sama diterima sehingga lebih cepat untuk kalian bisa merubah-rubah atau menambah-nambah apa yang perlu ditambah maupun dikurangi. Kalau sudah jumlah, kita angkatan 109 berapa jumlahnya ya? 11 orang, Bu. 11. Kemudian 33? 11 juga, Bu. 11 juga. Gila bener. Oke. Berarti 22. Oh iya ya. Oke, berarti 22 orang. Kita tunggu ya, enggak lama. Teman-teman ini sudah mengerjakan tugas ya? Ada tugas untuk kemarin apa tugasnya? Boleh ada yang menyampaikan ke saya? Untuk hari ini 109? Mohon izin, Bu. Ya, silakan Pak Harun. Ya, kalau 109 ya, melihat yang ada di Kolabjar, penugasannya itu menghubungkan dengan peran dan kedudukan ASN. Ya. Mengaktualisasikan dengan nilai agenda 2 juga atau tidak? Kalau saya tidak salah ingat itu tugas sebelumnya sudah, Bu. Oh ya, oke. Ya, di hari 2 hari lalu. Ya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 27, Bu. 27. Oke. Kita tunggu beberapa orang lagi ya. Teman-teman yang 33 boleh calling temannya yang lain. Mohon izin Bu Dewi. Ya. Bu, mohon izin Bu, apakah kita pakai di breakout room ini atau kita maksudnya di main session ini atau di breakout room? Oh iya, maaf. Ini ada yang lain juga coaching ya hari ini, tidak? Ada Bu. Kelasnya Ibu Isna. Oke, usirlah kami ke breakout. Maksudnya supaya tidak terganggu nanti kalau mereka sudah selesai. Oh iya, enggak apa-apa. 109 sama 33 ya? Siap, Bu. Siap. Ya, makasih. Nanti Mohon tolong izin, Bu. Ya. Nanti juga kalau ada 33 yang masuk tolong dilemparkan. Dihempaskan. Siap, Bu. Dihempaskan. Ya, makasih. Mohon izin, Bu, saya pindahkan ke room kecil. Iya. Makasih banyak. Oke, teman-teman.
Tolong teman-teman yang di 33 tetapi hubungi teman lainnya ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, pagi hari ini kita masuk ke pembahasan tugas. Saya membaca tugas ini nanti disinkronkan dengan punya kalian ya, sama atau tidak. Menganalisis masalah pada tupoksi peserta yang dikaitkan dengan agenda 3 dan menemukan kegiatan dan tahapan ya, tahapan yang kemudian tahapannya diaktualisasikan dengan nilai berakhlak. Dan kegiatannya dikaitkan dengan agenda 3. Apakah begitu yang ada di kalian? Iya, Bu. Nah, kemarin teman-teman sudah saya kenalkan tentang mengaktualisasikan nilai agenda 2 ya. Bagaimana mengaktualisasikan nilai berakhlak dengan mengkaitkan atau merujuk pada kode perilakunya. Seperti itu, sudah kemarin? Iya, Bu. Oke. Kemudian kalau tidak salah juga ada yang bertanya ke saya tentang Ibu, jadi keterkaitan dengan agenda 3 seperti apa? Gitu ya? Kalau tidak salah ada yang bertanya, karena memang saya belum jelaskan. Saya mau jelaskan dengan di WA kayaknya kepanjangan. Lebih baik kita buktikan hari ini, kita lihat sama-sama seperti apa sih sebenarnya keterkaitannya supaya teman-teman semuanya yang ada di room ini bisa langsung mengkoreksi atau menyesuaikan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, 1-2 orang ini belum ada, tapi tidak masalah. Saya boleh siapa ya yang mau bisa angkat tangan saja, siapa yang berkenan, atau Ibu Nur Hasanah mungkin melanjutkan. Kemarin Ibu Nur Hasanah belum selesai ya waktu bertanya, kemudian coba dibahas bagaimana Bu Nur Hasanah. Silakan Bu Nur Hasanah. Iya, Bu. Kemarin sempat bertanya ya, atau sempat dilihat tugasnya ya? Iya, Bu, sempat di. Oke. Boleh teman-teman atau contoh dari Pak Harun dulu ya. Siapa nih yang mau memaparkan? Pak Harun atau Ibu Nur Hasanah? Boleh, Bu. Oke, Pak Harun, silakan. Kita bergerak cepat teman-teman ya. Teman-teman juga yang lagi nongkrong-nongkrong ini silahkan siap-siapkan filenya untuk bisa dipaparkan. Saya izin share screen, Bu. Silakan. Karena kita sudah coaching ini teman-teman ya. Kita sudah mulai coaching, tapi saya untuk menjawab pertanyaan beberapa teman tentang bagaimana mengkaitkan agenda 3, saya coba berikan sekarang. Tapi sebenarnya kita sudah coaching ini, jadi sudah bisa lebih lebih fokus. Kemarin Pak Harun sudah oke di APKL ya, dan sebagainya sudah oke ya? Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, sekarang tinggal keterkaitan dengan agenda 3. Iya. Teman-teman, Saya izin. Ya, tapi sebelumnya saya tanya dulu, saya sudah kirimkan file rancangannya ya? Iya, Bu, sudah. Oke, aman. Ya, silakan Pak Harun. Ya, mohon izin, Bu, untuk menjelaskan. Pertama, saya terangkan kembali isunya, yaitu isu yang diangkat itu validasi data permohonan izin lokasi untuk kegiatan berusaha yang saat ini disederhanakan menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, istilahnya jadi KKPR, itu masih dilakukan secara manual. Sementara sesuai dengan peraturan pemerintah yang nomor 21 itu kegiatannya sudah dilakukan secara online melalui OSS. Nah, regulasi tersebut bertujuan untuk seluruh stakeholder dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya. Jadi verifikasinya masing-masing OPD secara online sudah ada. Nah, saya kaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di agenda 3. Itu yang pertama, proses pengurusan izin lokasi saat ini telah diganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Semua pengurusan perizinan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, jadi dikeluarkan oleh PTSP. Nah, untuk supaya terintegrasinya melalui online tersebut itu mendukung perwujudan prinsip WOG, yaitu mengutamakan keutuhan kinerja pemerintah dengan berkolaborasi.
Nah, itu ada di manajemen ASN. Kemudian proses perizinan yang telah dicantumkan di dalam undang-undang itu merupakan salah satu kebijakan publik. Sementara tugas dan peran kita salah satunya itu pelaksana kebijakan publik. Maka dengan melaksanakan sesuai dengan undang-undang secara online, maka kebijakan tersebut akan mendukung peran dan tugas kita itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Itu adanya juga di manajemen ASN. Kemudian yang ketiga, sistem yang dikembangkan oleh Dinas Kementerian Investasi, yaitu OSS tadi itu secara tidak langsung itu memberikan literasi digital kepada masyarakat. Karena melalui sistem online, masyarakat itu sudah bisa mengakses sendiri untuk melakukan perizinan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan menunjang itu literasi digital di Indonesia, salah satunya apabila kita melaksanakan kegiatan ini secara online, maka kita memberikan literasi digital kepada masyarakat secara umum. Kemudian yang keempat, nah ini kaitannya dengan Smart ASN. Kemudian yang keempat, ditinjau dari aspek Indonesia digital. Nah, untuk mengoptimalkan digitalisasi di Indonesia, salah satunya itu dengan pengurusan melalui online. Jadi kita mendukung terciptanya pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Itu yang saya jabarkan, Bu, untuk hubungannya kaitannya dengan peran dan kedudukan ASN dalam studi kasus saya. Oke. Untuk kegiatannya sudah dikaitkan? Sudah, Bu. Oke, silakan. Untuk kegiatannya, yang pertama yaitu tahapan persiapan. Di tahapan persiapan itu ada kegiatan mencari materi dan peraturan tentang alur verifikasi secara online. Nah, di dalam tahapan kegiatan ini, saya mengimplementasikan itu kegiatan berorientasi pelayanan dengan. Tapi Pak Harun, ya, Bu. Pak Harun, ya. Ini saya pakai contoh ya, jadi pekerjaan Pak Harun saya pakai contoh, tapi Pak Harun bantu saya untuk menjelaskan keterkaitan dengan agenda 3 saja dulu. Di sini ada keterkaitan dengan agenda 3? Tidak. Keterkaitan agenda 3-nya tadi, Bu, saya langsung terangkan secara umum isunya. Oke. Di isu utamanya. Ya, terima kasih Pak Harun. Saya langsung ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya mohon maaf karena kita sudah sistemnya coaching, jadi saya meminta izin ke teman-teman untuk saya bebas meng-cut sebagai moderator. Boleh ya? Ya, Bu, boleh, Bu. Baik, kita gerak cepat. Nah, mau meng-cut, bahkan sebenarnya contoh-contoh ini saya minta teman-teman akan kirim ke saya dan saya yang akan lepas ke teman-teman. Saya yang akan memberikan penjelasan dari hasil kerja kalian supaya cepat gerakannya. Oke? Nah, satu hal. Mohon semua pegang pulpen, jangan hanya mengangguk-angguk, pegang pulpen langsung koreksi-koreksi, atau kalau kalian cepat mengoreksi di laptop, tapi bebaslah, terserah kalian. Yang penting tidak ketinggalan. Pak Harun, atau begini, boleh Pak Harun kirim ke grup, terserah grup, bukan terserah, ke grup Pak Harun 109 ya. Pak Harun kirim ke 109, boleh ya hasil kerja Boleh. ini? Boleh, Bu. Ya, supaya cepat gerakan. Sambil Pak Harun kirim, saya coba menjelaskan tentang keterkaitan dengan agenda 3. Teman-teman semua mohon perhatiannya. Keterkaitan dengan agenda 3 yang dimaksud di indikator evaluasi, ya, keterkaitan dengan agenda 3 di indikator evaluasi adalah yang pertama, indikator evaluasi 1, indikatornya adalah peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan terkait dengan agenda 3. Boleh ya? Jadi permasalahan yang kalian temukan berkualitas dengan APKL, terjawabnya. Kemudian juga kalian lewati dengan si Fishbone dan teman-temannya. Yang paling penting keterkaitan dengan agenda 3, yaitu permasalahan itu mampu kalian jelaskan, deskripsikan bagaimana dia berada di ranah mana di agenda 3. Kenapa bisa hadir masalah itu? Seperti itu, ya. Kenapa bisa hadir masalah itu? Maka satu hal yang penting teman-teman, dalam mengaitkan permasalahan atau isu dengan agenda 3, tolong kalimatnya dinegatifkan. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Kenapa pertanyaannya? Karena
kalau kalimatnya positif, maka yang tergambarkan adalah tidak akan pernah muncul masalah di ranah itu kalau kalimatnya positif. Bisa ya? Jadi kayak Pak Harun tadi penjelasannya sebenarnya sudah tepat. Permasalahan itu ada di ranah itu. Tetapi karena Pak Harun menggabung dari kegiatan yang dilakukan, solusinya dan masalahnya, maka tepat seperti tadi. Ini karena dimintakan terpisah ya antara masalah dengan kegiatan itu dikaitkan masing-masing, maka tadi agak kurang tepat. Yang tepatnya adalah misalnya tidak apa ya, manual tadi ya, Iya, Bu. manualnya pelaksanaan ini atau masih manualnya pelaksanaan bla 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 dikaitkan dengan agenda 3, yaitu di mana Tidak. permasalahan itu muncul akibat dari misalnya rendahnya atau lemahnya pemahaman atau kemampuan dari petugas atau dari ASN dalam mengejawantahkan peraturan misal, atau kurang belum adanya petugas yang berkompeten untuk menjabarkan peraturan tersebut agar dapat diimplementasikan, seperti itu. Kemudian kalau dia terkait dengan online digitalisasi, maka kalian bisa jelaskan bagaimana secara digital skill mungkin ya masih lemah dan sebagainya. Bisa diterima teman-teman? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya. Jadi kenapa masalah itu ada atau ya disebabkan bla 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 yang ada di ranah manajemen dan yang ada di ranah smart ASN. Nah, teman-teman, makanya kemarin saya mungkin sudah menceritakan ke teman-teman bagaimana skenario saya biasanya mengajak teman-teman mengangkat yang namanya kata kunci. Bisa ya? Kata kunci dari agenda 1 dari manajemen ASN maupun dari smart ASN. Kenapa? Karena kata kunci itu modal kita untuk selanjutnya akan mendeskripsikan dari kata kunci. Misalnya layanan yang masih rendahnya layanan bla 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 bla, maka keterkaitan dengan agenda 3 salah satunya adalah kinerja atau kompetensi pelayanan dari petugas yang masih rendah sehingga kinerjanya juga lemah, dan layanan online yang belum ini, di mana digital skill yang masih lemah dan sebagainya. Oke? Bisa ya? Bisa, Bu. Negatif. Kemudian untuk kegiatan seperti yang Pak Harun paparkan tadi kan belum ada punya Pak Harun untuk kegiatannya, maka kalian kaitkan kegiatan dengan agenda 3. Caranya adalah kalau kegiatan silahkan kalian positifkan kalimatnya. Entah yang kalian deskripsikan mengenai prosesnya ataupun capaiannya. Jadi yang dimaksudkan tadi proses atau capaian, misal tahap apa persiapan atau tahap kegiatan apa. Nah, kaitkan entah bahwa proses tersebut terkait di manajemen ASN apa, di ranah mananya. Biasanya dari kata kunci itu mudah. Kalau sudah kena kata kuncinya, umpamanya tentang jabatan, kata kunci bisa jabatan ya, bisa kompetensi, bisa apalah yang lainnya, silahkan nanti kalian temukan. Nah, kalian jelaskan. Atau di ranah capaiannya, misal kegiatan tersebut hasilnya outputnya apa ya, maka itu yang kalian semakin meningkatnya dan sebagainya. Artinya kalimatnya itu dipositifkan saja. Keterkaitan kegiatan tadi. Bisa ya? Pak Harun sudah terkirim Pak 109? Oh, maaf, Bu. Saya lagi nyimak tadi, Bu. Oh iya, sip. Itu saya juga hanya ngetes dirimu menyimak atau tidak. Sekarang karena lagi tidak menyimak, silahkan kirim. Mohon Saya izin, tunggu. Bu. Ya. Ibu, berarti untuk yang dikaitkan dengan kegiatannya, per kegiatannya, Bu, ya, bukan Ya, per kegiatan ya teman-teman ya. Jadi di aktualisasi atau kaitan dengan nilai agenda 2 itu per tahapan. Kalau yang dikaitkan dengan agenda 3 itu per kegiatan. Bisa ya? Kalian catat-catat. Oke, sambil menunggu kiriman Pak Harun. Wah, itu
kiriman ilmu hitam biasa yang kiriman gitu ya. Silakan Pak Harun, saya tunggu. Teman-teman semua sambil menunggu kiriman dari Pak Harun, saya mau tanya-tanya ada yang kurang jelas atau seperti apa, silahkan. Atau ada yang mau bertanya tentang apa alamat saya mungkin atau apa, silahkan. Silakan teman-teman. Aman ya? Pak Harun, sudah? Sementara proses sudah Bu. Oke, sip. Teman-teman sudah bisa lihat ini? Semuanya? Sudah, Bu. Oke. Pak Harun, apakah semua ini sudah boleh saya Boleh, Bu. sudah bisa diperiksa atau ada yang belum? Sudah boleh Bu. Sudah boleh. Berarti ujiannya lusa sudah boleh, Pak Harun? Maju ujian sendiri? Ya kan saya tanya, kalau memang sudah boleh, saya carikan memang jadwal. Oh, oke teman-teman, kita sama-sama perhatikan ya dari kalian yang berapa belas orang, semua insya Allah akan ditangani secara personal. Jadi untuk penentuan permasalahan, kemarin Pak Harun sudah selesai untuk sisi permasalahan. Tapi ini secara umum, jadi kita tidak berulang-ulang lagi ya. Optimalisasi, penerapan, verifikasi data, bla 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 bla. Jadi kalau untuk judul kita akan mainkan sesuai selera penguji terkadang. Ada penguji yang tidak suka dengan optimalisasi. Ada juga yang oke-oke. Jadi mungkin kalau tidak pakai optimalisasi, mungkin Pak Harun bisa carikan kata-kata misalnya penggunaan ya atau apa tadi? Penggunaan atau apa ya? Pelaksanaan atau apa dengan tadi atau integrasi data online untuk gitu ya. Iya, Jadi penggunaan di sini ada penerapan nih. ya penerapannya boleh Bu. Optimalisasinya Oh, bisa itu. hilang. Ya, cocok. Jadi penerapan verifikasi data secara online tentang kesesuaian kegiatan pada dinas ini yang terintegrasi atau penerapan integrasi verifikasi data ya. Ya, Bu. Silakan mana cocoknya. Ambil mana yang menjadi kata kunci atau mana yang paling prinsip di sini. Ya, Apakah tentangnya penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau OSS-nya? ya tentang Supaya lebih online. simpel ya. Ya, Bu. Oke, kemudian harus ada lokusnya ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apa? Toli-toli atau apa? Ya. Jadi nanti penerapan integrasi verifikasi atau kalau tidak ada penerapan, kalau sudah ada integrasi nggak usah penerapan biar keren, integrasi verifikasi data bla 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 ya. Begini, bisa juga integrasi verifikasi data secara online, integrasi verifikasi data, penertiban langsung, penertiban kesesuaian kegiatan bla 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 pada dinas ini. Jadi integrasi penerapan, integrasi verifikasi data secara online itu kan sudah OSS kan? Iya Bu. Gitu. Jadi silakan Pak Harun tentukan optimalisasinya dihilangkan saja dulu. Tapi kan nanti pas ketemu penguji langsung dia bilang, saya suka sekali kalau ada optimalisasi. Tinggal tambah aja nanti ya. Iya Bu. Jadi itu persoalan selera saja. Nah, demikian teman-teman ya, untuk judul ada lokus ya, pada apa kalian punya dinas di mana atau di Toliga di mana. Kemudian ini pelatihan dasar bersama dengan kabupaten. Oke. Jadi ini nanti dilihat bekerja samanya atau beginilah sudah aturannya ya. Kalau kalian lihat. Kayaknya contohnya begini ya. Ini bawah ini. Nantilah. Yang ini tidak prinsip. Nanti kita lihat lagi. Oke, saya masuk ke
Waduh. Oke, teman-teman, latar belakang silahkan teman-teman menggambarkan tentang seperti apa bahwa kalian sedang mengikuti Latsar, ya, peningkatan kompetensi kalian terhadap Latsar. Dengan Latsar berarti akan ada aturan-aturan Latsar di dalamnya, ya. Perkalan bisa ada, perlan, oke. Kemudian jadi silahkan saja bebas kalian punya latar belakang seperti apa, yang pasti ada sedikit tergambarkan bahwa kalian sedang dilaksarkan untuk meningkatkan kompetensi dan kalian untuk meningkatkan berakhlak tadi itu, dan kemudian kalian diberikan tugas untuk menghabituasi nilai-nilai dengan membuat dengan menghabituasi nilai-nilai pada instansi seperti itu. Maka kalian menemukan kondisi saat ini di instansi. Jadi Pak Harun, teman-teman semua memasukkan kondisi saat ini, ya. Kan di situ ada kondisi saat ini dan kondisi harapan. Kondisi harapan boleh ditentukan oleh aturan-aturan, oleh hal-hal yang semestinya atau senyatanya. Dan kondisi saat ini silahkan teman-teman masukkan kondisi apa yang terjadi di sana. Kondisi seperti apa? Misal Pak Harun punya ini kan, ini masih seputaran Latsar, ini masuk sudah, oke. Ya. Jadi untuk tusi dan lain-lainnya itu kan nanti di belakang ya. Iya, Bu. Tapi yang kalian masukkan seperti apa gambaran pekerjaannya boleh. Yang pasti yang paling inti dibutuhkan adalah kondisi saat ini. Misalnya masyarakat yang tidak mendapatkan informasi bla bla bla, kurangnya informasi bla bla bla, sehingga nanti ternyata masalahnya satu karena masih manual begitu ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian dari kondisi itu, maka jangan lupa teman-teman, ya, jadi ini mungkin Pak Harun nanti ramu lagi sedikit ya, Ya, Bu. sehingga tergambarkan bahwa kondisinya bagaimana, kenapa sampai bermasalah, atau apa akibat dari tadi manual itu. Berarti apa mungkin informasi yang belum didapatkan secara mudah dan sebagainya, sehingga masalah yang diangkat adalah rendahnya atau masih manualnya bla 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 penggunaan. Oke? Untuk semua teman-teman ya, saya tidak koreksi lagi kalian punya satu persatu. Paling saya cuma intip-intip. Nah, jadi itu sehingga muncul itu, kemudian gambarkan ya, jadi dari masalah di atas, dari uraian kondisi saat ini di atas, maka peserta mengangkat permasalahan adalah yaitu bla 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 bla. Di mana permasalahan tersebut diangkat pokoknya kalimatkanlah bahwa permasalahan itu diangkat sudah melalui analisis sudah divalidasi dengan APKL dan bla 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 dan bla bla bla. Tidak usah dirinci, hanya disebutkan saja supaya penguji sudah bisa langsung tersadarkan bahwa oh, analisis yang diangkat ini sebenarnya merupakan analisis yang sudah masalah yang sudah melewati beberapa analisis. Jadi disebutkan saja sudah melalui APKL dan APKL untuk melihat kualitasnya dan Fishbone, atau kalau tidak satu-satu begitu disebutkan saya sudah melalui analisis yang akurat dan apalah. Yang pasti tergambarkan bahwa permasalahan itu tidak diangkat semena-mena. Permasalahan itu sudah melalui bla bla bla. Dan juga kalau menurut saya permasalahan itu diakibatkan oleh atau
seperti apa ya? Kalau saya sebenarnya bisa teman-teman tambahkan gambarannya bahwa permasalahan tersebut terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN tadi. Boleh juga kalian sebutkan saja keterkaitannya tanpa penjelasan. Nanti penjelasannya yang detail di Belakang. tadi di tempatnya Pak Harun tadi di bawah. Seperti itu. Kemudian di latar belakang ini juga di bawah kalian masukkan akibat apa namanya apa ya? Dampak. Kalau kalian ada sebab jadi analis jadi sebab kalau tidak akibat kalau tidak masalah ini diselesaikan. Apa sih dia punya istilah? Dampak apabila isu tidak Itu sih diselesaikan. maksud saya dampak ya. Jadi dampak apabila permasalahan ini tidak diselesaikan akan seperti apa? Maka kami mengangkat gagasan untuk penyelesaian masalah ini yaitu apa? Meningkatkan atau bla bla bla. Ya. Sebenarnya teman-teman ada juga yang tidak perlu menuliskan di sini menggambarkan sedikit tentang permasalahan tersebut sudah dianalisis dan terkait dengan agenda 3. Karena di beberapa itu kalian sudah masukkan. Cuman saya menitipkan saja kepada kalian, kalau di sini kalian tidak masukkan itu, di bawah sudah detail, bisa di sini yang pertama bisa hanya lewat-lewat saja, seperti tadi, hanya tergambarkan saja, tanpa jelas di bawah sana, di bab sekian itu jelas, tapi yang pasti, pada saat nanti, ingat ya, yang saya sampaikan ini, mungkin saya tidak ulang lagi atau saya ulang-ulang, pada saat nanti kalian ujian atau seminar rancangan, tolong dengan detail itu kalian sampaikan. Jadi alur nanti rancangan, kalian menjelaskan latar belakang itu, tolong seperti yang saya sampaikan ini, supaya jelas dan penguji itu dalam mengisi penilaian enak. Jadi kalau misalnya ya, kalian tidak masukkan, tidak jelaskan di latar belakang, sedangkan kolom penilaian, jadi kalian tuh di depan penguji sudah ada kolom-kolomnya, jadi jangan sampai pas dia baca, permasalahan ini tidak melalui ini. Jadi nanti sudah lewat waktu penilaian, dia baru baca di bawah, di bab sekian, maka dia bisa saja dia masih ingat bahwa oh ya dia lengkap, dia naik lagi ke atas untuk menilai, atau kemungkinan berikutnya dia baca oh ya dia lengkap, tapi dia tidak menilai bahwa kalian lengkap. Karena indikator evaluasi yang pertama mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan analisis yang tepat dan dikaitkan dengan agenda 3. Maka pada saat penjelasan nanti paparkan seperti itu, bahwa kondisi di unit kerja kami atau kondisi yang ada seperti ini, masyarakat kurang mendapatkan informasi, bla 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 bla. Kemudian beberapa bagian juga lambat dalam menghasilkan ini karena tidak adanya integrasi data. Nah, dari hal tersebut di atas, maka saya mengangkat permasalahan yaitu belum adanya bla 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 bla. Di mana permasalahan ini saya angkat sudah melalui analisis dengan divalidasi untuk melihat kualitasnya, kemudian sudah dianalisis dengan tepat untuk menemukan permasalahan gagasan-gagasannya. Dan juga permasalahan ini merupakan permasalahan yang terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kalau nanti ya kalian menjelaskan, tapi tidak usah dijelaskan secara detail, penguji yang akan tanya. Jadi akan tanya oleh penguji bagaimana keterkaitannya. Nah, setelah kalian jelaskan demikian, kalian juga dalam latar belakang itu langsung aja sampaikan bahwa apabila tidak diselesaikan masalah ini maka akan begini. Maka gagasan yang saya angkat adalah ini. Itu hanya urut-urutan pada saat kalian menjelaskan tentang latar belakang. Ya, jadi tidak panjang, berlebih-lebihan, singkat tapi padat. Oke, teman-teman. Jadi di sini Pak Harun agak dilengkapi ya dengan dampak isu
ya. Ya, Dampak isu apabila tidak diselesaikan maka seperti apa? Sehingga saya mengangkat gagasan apa? Tambahan-tambahan yang saya sampaikan tadi, kalau kurang jelas nanti ditanyakan. Oke, teman-teman, itu di pendahuluan. Kemudian, ada tujuan aktualisasi, tujuan pemecahan isu. Oke, silakan tujuan pemecahan isunya masukkan. Kemudian tujuan, oke. Ini kalau boleh Pak agak di masukkan Bu ya. iya, ya 141 biar ketahuan bahwa satu tujuan pemetaan isu, satu di sini tambahkan tujuan penerapan nilai-nilai dasar. Siap, Bu. Ada tujuannya, oke? Agak masuk. Nah, jadi teman-teman dua tujuan ya, tujuan penyelesaian isu dan tujuan ini. Kemudian manfaat, oke. Penulisan untuk penulisannya nanti diperhatikan ininya. Oke, rancangan. Analisis isu, kita identifikasi dulu belum optimalnya, oke. Mungkin kalau menurut saya Pak Harun bolehlah dimasukkan di sana permasalahannya adalah belum optimalnya ya, dimasukkan di latar belakang tadi ya. Iya, Bu. Ya, tadi kan belum ada belum optimalnya. Kemudian validasi isu, oke. Ini karena sudah langsung di scoring, maka tidak perlu USG USG. lagi, karena sudah langsung muncul ininya. Oke, keterkaitan permasalahan dan kedudukan ASN nanti dinegatifkan ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian identifikasi penyebab masalah dengan diagram fishbone. Oke, belum optimalnya, maka satu kurangnya pemahaman pegawai tentang alur verifikasi data, kurangnya sarana elektronik. Ini ekornya enggak usah dipasang ya. Siap, Bu. Nah, karena menurut tapi kalau kalian diajarkan pakai ini ya pakai saja enggak apa-apa. Cuman kalau Ishikawa ekornya enggak langsung dimakan saja, kalau atau tidak sebelum digoreng dipotong ekornya. Sudah muncul. Oke, kemudian tapi kalau memang kalian diarahkan seperti itu di agenda 1, silahkan. Kebiasaan masyarakat mengurus secara manual, oke, belum terdapatnya hak akses turunan dari DPA. Oke. Dari tulangan-tulangan ini yang kalian dengan alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide. Kalau ditanya ini pakai cara apa? Ini brainstorming, ya. Jadi tidak kita yang menentukan sendiri, tapi kita diskusilah dengan siapa, ya, secara brainstorming. Jadi, Pak, masalah saya kan ini permasalahannya, cocoknya pemecahannya apa ya? Selain yang sudah ada di ide kita, juga hasil dari diskusi-diskusi. Kurangi pemahaman masyarakat. Jadi, oke, deskripsi gagasan, oke ya, saya sudah tidak baca lagi ya. Tunggu, saya baca. Oke, keren. Selanjutnya masuk ke ini. Belum optimalnya verifikasi data, oke. Penerapan verifikasi data secara online tentang penerbitan. Oke, untuk gagasan boleh panjang seperti ini karena lengkap ya. Tapi secara judul tadi diperkeren, dipersingkat saja. Iya, Bu. Integrasi atau verifikasi integrasi data. Verifikasi integrasi data dari mana? Verifikasi data sebenarnya verifikasi data, Bu. iya, tapi dia secara terintegrasi. Ya. Pokoknya dirimu lah yang ini ya. Saya sudah tidak nyambung lagi otakku untuk
eh, membaca secara utuh. Nanti kalau sudah jadi baru kasih lihat. Jadi teman-teman, kalau ini kegiatan, di sini kan kegiatan, kemudian ini tahapan. Maka di sini tidak usah lagi masukkan tahapan. Siap. Ya, di sini adalah kegiatan persiapan habituasi atau kegiatan persiapan aktualisasi nilai. Ya. Untuk semua ya, bukan hanya untuk Pak Harun. Oh, pantasan. Oh iya, betul sudah. Oke, Pak Harun, lanjut kita masuk ke ini. Tahapan ketiga, tahapannya 1 mencari materi. Jadi di persiapan ini sebelum masuk ke teknis, kegiatan tahapan 1-nya konsultasi dulu dengan mentor. Siap, Bu. Oke. Konsultasi dengan mentor, hasilnya hasil konsultasi ya. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, ini visi misi Pemda ya. Ya, Bu. Oke. Penguatan nilai organisasi, jadi nilai organisasi semua sekarang seluruh Indonesia kan sudah jadi berakhlak. Ya, Bu. Ya. Jadi kaitkan saja kegiatan itu dia penguatan terhadap nilai berakhlak apa dalam organisasi. Ya, teman-teman nanti tanya kalau memang tidak kurang dipahami. Jadi yang harus kita pahami, selama kita belajar aktualisasi agenda 2, nilai berakhlak itu diinternalisasikan ke dalam diri tiap-tiap kita. Tetapi untuk penguatan nilai organisasi, itu penguatan kegiatan kita terhadap nilai organisasi berakhlak. Gitu ya. Jadi berakhlak yang ada di organisasi. Bagaimana keterkaitan dengan kegiatan yang kita laksanakan. Oke, sampai di sini. Saya jadi tadi tahapan 1 konsultasi dulu, kemudian mencari tahapan 2 mencari materi ya. Kemudian menyusun alur. Oh, Mas Bro, ini Kembali. saja yang dirimu pindahkan ke atas ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian kita lihat lagi permintaan akses, hak akses, berkoordinasi dengan pihak penyelenggara. Oke. Kemudian berkoordinasi penanaman modal. Oke. Menyusun surat permohonan hak akses. Kemudian menyusun materi untuk sosialisasi. Oke. Berarti penyusunan hak akses ini, Mas Bro, kenapa di sini 2 dan di sini B? Tolong jelaskan pada rumput yang bergoyang. Salah Ya? tulis, Bu. Oke. Kemudian kegiatan ketiga melakukan sosialisasi kepada pegawai dan pelaku usaha. Lewat apa ini sosialisasinya? Kayak FGD begitu, Bu. Fokus grup diskusi atau diskusi kecil, karena biasanya kan pemohon datang langsung bermohon secara manual di kantor tata ruang yang sebenarnya sudah online mereka laksanakan. Oke. Berarti sosialisasi ini boleh FGD atau boleh sosialisasi langsung? Iya, Bu. Gitu ya. Jadi melakukan sosialisasi langsung atau carilah istilahnya yang keren-kerennya. Boleh FGD, tapi kalau FGD kayak lebih formal ya. Iya, Bu. Nah, kalau sosialisasi langsung atau apalah, karena kan dirimu kewenangannya belum sampai ke sosialisasi yang lebih besar. Gitu. Iya, Bu. Silakan boleh ke sosialisasi langsung atau apa, nanti bisa cari istilah yang lebih tepat atau apa ya, nantilah kita pikirkan bersama. Kemudian menyusun materi, oke. Menyiapkan alat untuk melakukan sosialisasi berupa X-banner, oke. Sosialisasi melalui diskusi kecil dengan pelaku. Oh iya, bolehlah diskusi kecil. Sosialisasi imut judulnya berarti. Kemudian running akun verifikasi data KKPR. Oke, memeriksa akun permohonan melalui sistem. Konsultasi dengan pimpinan dan forum penataan ruang terkait verifikasi, oke. Mencetak progres hasil verifikasi. Oke. Satu hal. Ini
Pak Harun, jadi running akun verifikasi ini berdiri sendiri, ya? Oh, enggak ya. Jadi ini sudah evaluasinya sebenarnya ya? Iya Bu, Mm. kegiatan akhirnya. Oke, berarti di sini dirimu tambahkan sosialisasi melalui diskusi kecil. Tunggu. Di sini sosialisasi melalui diskusi kecil itu tambahkan langsung dengan apa sih pelaksanaannya? Uji coba kah? Iya, Atau malah itu yang istilah runningnya di situ dong? Oh enggak, Ding. Terserah. Apa istilah teknisnya? Kayak kita sudah langsung, jadi pada saat diskusi kita langsung uji praktek. cobakan, Iya, Bu. langsung praktek begitu, ya. Tahap berikutnya. Jadi diasumsikan bahwa teman-teman pegawai sudah langsung ngerti, kemudian pelaku usaha sudah langsung bergerak. Bisa ya? Bisa Bu. Oke. Sosialisasi lainnya enggak ada ya? Misalnya melalui apa gitu, atau dirimu bikin halo-halo atau apa? Boleh sebenarnya memanfaatkan medsos untuk alat sosialisasi. Oke, Bisa, Bu. kalau diri mau berkenan, tambahkan saja. Sekedar satu apalah, entah biasanya kan bisa pakai video itu Pak, apa? Video yang tidak perlu, bukan orang ya, ada video yang cuman Iya Bu, alur-alurnya aja Bu. alur-alur informasi itu ya. Iya Bu. Nah, bagaimana? Apakah itu diri mau buat atau sulit atau bagaimana? Boleh sih sebenarnya Bu. Iya, lebih bagus. Jadi tambahkan saja di sini menyusun materi. Jadi kan di sini melakukan sosialisasi kepada, oh ya, membuat bahan sosialisasi bikin aja sendiri Pak. Iya Bu, tahapannya maksudnya Bu. Tapi sebenarnya saya sedang menyulitkan dirimu kalau begitu. Betul, sedang menyulitkan. Kenapa? Karena dirimu menambah kegiatan baru. Tapi sebenarnya enggak apa-apa kan, itu pas nongkrong-nongkrong juga bisa jadi kan? Bagaimana menurut Pak Harun? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Supaya kalau jadi begini, media informasi tersebut setelah dirimu diskusi dengan pelaku usaha maupun apapun, langsung saya bagi Pak ya videonya, cereng, gitu Mas Bro. Sehingga mereka kalau lupa dari halo-halomu yang kemarin, dia bisa buka lagi si video informasi alur tadi. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, jadi dia akan masuk di melakukan sosialisasi supaya tidak bikin lagi baru, ya. Bikin di sini, menyusun materi untuk sosialisasi tentang permohonan kegiatan ini. Menyusun materi dan video sosialisasi. Bisa? Video tutorial iya Bu, bisa Bu. Nah, tutorial. Kenapa saya tidak bikinkan lagi satu tahap? Karena satu tahap itu membuat dirimu berkeringat dingin untuk mengaktualisasikan nilai agenda yang 7. Betul Gitu Bu. kan? Iya, Yo, Bu. input, sip. Jadi satu ini saja. Gabung di tahap 1. Oke, setelah itu berarti 4 kegiatan ya. Jadi teman-teman ada, mohon perhatiannya, indikator evaluasi berikutnya adalah peserta mampu membuat kegiatan lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti berapa? 4 Bu. 5, 6, 7. Tahu tidak? Kalau kita bikin kegiatan 3, Anda nilainya di grade 3, level 3. Kalau bikin kegiatan lebih dari 3, maka nilainya akan ada di level 4. Anda bikin kegiatan 7, sama, nilainya dari level 4. Begitu, ya. Jadi santai Mokoje, bikin saja 4 sudah cukup. Tapi kalau memang terlalu, aduh sudah tidak bisa, saya harusnya jadinya 5. Oke, enggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kegiatannya yang berkualitas. Oke, sampai di sini teman-teman semua bisa paham. Selanjutnya saya masih nambahin lagi. Pak Harun, oke. Teman-teman jangan terbelenggu. Ini penutup jangan dulu ya. Teman-teman jangan terbelenggu untuk waduh, laptop saya agak. Jadi teman-teman jangan terbelenggu untuk
membuat apa namanya ini? Jadwal seperti misalnya habis agenda 1, agenda 2. Karena nomor urut itu dia hanya nomor urut. Bukan kegiatan paralel ya. Iya, Seperti itu. Jadi misalnya kayak tadi Pak Harun mau koordinasinya di minggu pertama juga no problem. Kalau memang mau dipercepat supaya waktu Pak Harun diusahakan sosialisasi ini lebih cepat, Bro. Iya. Supaya pas running ini bisa dapat hasil yang lebih mantap. Karena di running ini sebenarnya Anda sedang mengevaluasi. Betul? Iya, Bu. Oke. Jadi mainkan ini kegiatan permintaan akses dan semuanya itu main di minggu ke-1, minggu ke-2 minimal. Pokoknya sikat di situ. Minggu ke-3, 4 sudah running. Supaya minggu ke-4 ujung dirimu sudah bisa lihat berapa yang akses, berapa yang jadi semua terukur teman-teman ya. Bisa Pak Harun lihat berapa yang akses atau apa yang mau diukur, yang datang kah, yang bertanya kah, yang mengurus surat-surat kah, mainkan. Teman-teman harus mampu melihatkan before after-nya. Sebenarnya kalau Pak Harun tidak perlu terlalu dituntut, yang penting hadir saja, terwujud saja yang mau dibikin itu sudah oke. Tetapi sebaiknya yang terwujud itu juga harus terukur, apakah dia sukses atau tidak dan sebagainya. Saya? Bisa, Bu. Oke. Catat lagi, semua yang ada di latar belakang atau masalah yang kalian angkat itu harus punya data pendukung. Jadi silakan teman-teman siapkan data pendukung. Seperti apa yang membuat kalian menyampaikan bahwa masalah itu ada. Selanjutnya, ini kita sudah kayak coaching untuk seluruh ya. Jadi saya sudah coaching keseluruhan, baru kita mundur nanti memeriksa per orang per orang. Maka dari yang saya coaching ini, teman-teman perbaiki dulu perbaiki dulu punyanya teman-teman, ya. Perbaiki dulu kira-kira seperti apa. Dan saya ingin menyampaikan ke teman-teman, jangan stres, jangan ikut Pak Harun. Pak Harun ini dia memang siap maju ujian 2 hari lagi. Jadi bagi teman-teman yang masih lambat-lambat aja enggak apa-apa. Yang penting kan kita periksanya kan 22 orang. Jadi saya akan tanya, siapa yang sudah bisa diperiksa? Maju. Seperti itu. Tapi permohonan saya untuk 22 orang dalam misalnya kita coaching hari ini dan besok. Biar kalian belum jadi begini, enggak apa-apa. Ini tidak dituntut untuk jadi begini. Ini Pak Harun memang saya sudah telepon dari beberapa hari lalu, Pak Harun bikin saja cepat-cepat, kasih selesai semua. Supaya teman-teman tidak harus penjelasan ini hadirnya di kalian minggu depan. Paham ya? Supaya penjelasan ini tidak hadirnya minggu depan. Karena kalau hadirnya minggu depan, kalian akan lambat memperbaiki-perbaikinya. Tapi karena hadirnya sudah di sekarang, maka kalian sudah punya catatan kecil untuk apa-apa saja yang harus disesuaikan, menyesuaikan dengan contoh milik Pak Harun. Seperti itu. Jadi sebentar ataupun besok kalau saya tanya, mana ibu ini, bapak ini, langsung maju saja. Karena sejatinya yang akan saya periksa hanyalah permasalahannya dulu. Ya, apa yang kalian mau angkat? Seperti apa kegiatan-kegiatan kalian? Baru kalian bikin latar belakang. Jadi step-step pekerjaannya kalian perbaiki dulu latar belakang sampai di kegiatannya disempurnakan. Disempurnakan maksud saya dilihat, oh Pak Harun punya begini gayanya. Kan kita tidak semua sama. Silakan menyesuaikan. Oh berarti saya punya tahapannya harus seperti ini, ada konsultasi duluan dan seterusnya. Oke? Demikian ya teman-teman. Setelah itu yang kalian kerjakan dari permasalahan disesuaikan, kemudian bikin kegiatan serta tahapan. Nah, setelah itu saya lepas karena kalian akan membuat yang namanya latar belakang dan lain-lainnya. Jadi jangan dulu latar belakang yang kalian buat. Pak Harun ini dia pakai Pongko Airlines, jadi dia cepat. Teman-teman, sebenarnya sekarang saya ingin Pak Harun membuktikan bagaimana bisa menjelaskan keterkaitan dengan agenda 2. Tapi sepertinya jangan dulu ya, karena takutnya yang Pak Harun jelaskan kalian tidak akan masukkan ke otak.
Karena kalian masih fokus di membuat, mungkin beberapa kalian sudah selesai sama dengan Pak Harun, tapi beberapa yang lain masih fokus membuat masalah dan kegiatannya, ya. Atau masalah kan sudah ada agenda 1, kegiatan-kegiatannya. Jadi saya belum minta Pak Harun untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Cuman satu hal, teman-teman pahami bahwa ini nilainya dan ini kode perilakunya, gitu ya Pak Harun ya? Iya, Bu. Oke, begitu semua teman-teman. Kemudian semakin rame nilainya, semakin profesional lah teman-teman. Semakin sepi nilainya, maka tetaplah juga Anda profesional. Cuman karena belum banyak latihan, maka profesionalnya masih di grade ini nanti juga bisa meningkat, ya. Demikian, dan teman-teman memasukkan kode perilaku seperti ini bukan hanya dimasukkan kode perilakunya, tapi mampu dijelaskan cekatan solutif dan dapat diandalkan seperti apa pelaksanaan di tahap itunya. Ya. Kemudian melakukan perbaikan tidak henti di prioritas pelayanan, seperti apa kalian melakukan itu terhadap tahapan mencari materi peraturan gitu. Bisa ya? Jadi tidak semena-mena masukkan, tapi harus mampu dijelaskan di aktivitas yang seperti apa. Karena ini hanya sekedar rujukan. Demikian. Pak Harun masih harus menambahkan kegiatannya ya, keterkaitan kegiatan dengan agenda 3. Iya, Bu. Itu masukkan aja di sini, di kolom kegiatan. Keterkaitannya tidak usah dijelaskan panjang lebar, karena saya yakin Pak Harun bisa memaparkan. Tapi di situ manajemen ASN dan smart ASN. ASN. Dan ya sebentar, sebelum, atau boleh juga kata-kata kuncinya saja ditulis supaya pada saat ujian nanti ada nyontekan sedikit. Silakan Pak Harun, ada pertanyaan? Untuk memperjelas penugasan saja, Bu. Berarti yang untuk saat ini kan besok mungkin ada penguploadan lagi, Bu. Ya. Nah, itu yang kita ini berarti keterkaitan manajemen peran dan kedudukan terhadap masalah, dan yang kedua terhadap kegiatannya. Ya, oke. Pokoknya ini yang saya sebut dengan dengan tugas yang terus bertumbuh, ya. Jadi kalau Pak Harun punya sudah selesai sampai sini, ya upload saja ini. Nanti besok Bu, tugas hari ke-17 melengkapi tugas 1 dengan pendahuluan dan data penunjang. Kalau pendahuluan sudah Pak Harun munculkan di sini, ya sudah data penunjangnya aja Pak Harun masukkan di hari ke-17. Data penunjang itu juga kan nanti silahkan masukkan langsung di latar belakang, oke, kalau ringkas. Tapi kalau berupa data yang banyak, tabel, boleh nanti dilampirkan. Atau kalau tidak dilampirkan, masukkan pada saat menjelaskan identifikasi masalah. Ya, masukkan data penunjang untuk yang diangkat. Misalnya setelah USG atau setelah APKL, kan langsung ketahuan ada prioritas kayak Pak Harun punya kan. Jadi prioritas permasalahan yang diangkat adalah yang scoring 19 tadi, ranking satunya, dengan beberapa data pendukung adalah gitu. Atau deskripsi yang mendukung sehingga diangkat ini adalah, boleh tambah satu sub lagi. Tapi kalau teman-teman data pendukungnya ringkas, singkat, tidak terlalu heboh, silakan aja taruh di latar belakang, ya. Kalau tabelnya pendek-pendek, tabelnya singkat, masukkan latar belakang. Tapi kalau tabelnya banyak atau perlu penjabaran yang luas, silakan masukkan di setelah APKL atau setelah USG. Demikian. Untuk tugas, ini saya cuma minta diupload kan 3. Pertama menganalisis masalah, itu yang punya kalian yang sudah ada. Kemudian yang kedua menganalisis masalah yang ditambah dengan keterkaitan-keterkaitan. Intinya tugas itu bukan nilainya. Saya tidak terlalu penting ya nilainya, tapi bagaimana kesungguhan kalian mengerjakan. Karena kan tugasnya bertumbuh terus. Hari ini salah, besok pasti bisa benar. Gitu ya. Jadi tugas itu hanya kewajiban saja bahwa kalian memang ada penugasan yang harus dinilai. Jadi jangan terlalu stres, tugas itu kumpul-kumpul sajalah. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan.
Silakan, ada Bapak Ibu 10933 semangat bertanya. Tidak ada yang bertanya? Halo guys, aman? Ibu, izin. Apa? Oh ya, silakan Bu. Aduh, Ibu Ramdita, silakan. Saya lupa panggilnya siapa ya? Dita, Bu. Silakan. Iya, silakan Bu Dita. Mau bertanya, itu yang contoh data pendukung itu seperti apa, Ibu? Oke. Seperti foto kah atau bagaimana? Oke, ya. Jadi terima kasih Bu Dita. Misalnya kita mengangkat permasalahan rendahnya, kalau guru ya, rendahnya nilai belajar atau hasil belajar siswa, mata pelajaran apa, maka masukkan saja tabel data hasil belajarnya yang sudah diolah sehingga memperlihatkan bahwa inilah hasil belajar yang memang akan dijadikan permasalahan, yang menjadi masalah seperti itu, yang menunjang sehingga permasalahan itu diangkat ada. Dan teman-teman, kalau teman-teman tidak punya data, Bu, saya kan rendahnya ini, tapi tidak ada data rendahnya, misalnya ya, maka ambil saja informasi-informasi yang menyangkut permasalahan itu. Misalnya rendahnya pemahaman rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit apa. Bu, kita belum ada data tentang yang detail tentang permasalahan itu, misalnya. Maka, misalnya tentang batuk atau apa, maka cari aja informasi pendukung lainnya bahwa di Indonesia misalnya atau di Sulawesi misalnya masih begitu tinggi tingkat nenek-nenek yang batuk di pagi hari. Nah, silakan aja masukkan itu. Yang pasti itu sudah bisa menggambarkan, mendukung bahwa permasalahan itu saya angkat karena memang senyatanya aktual dan memang itu ada. Tapi sebaiknya kalian kalau ada data yang lebih detail, lebih real, itu lebih oke. Ya, Bu Dita, seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang lain lagi. Tidak ada pertanyaan? Ibu Nur Hasanah, boleh kita lihat kemarin saya lupa sampai di mana. Tapi sudah setengah jalan kalau tidak salah. Mana Bu Nur Hasanah nih ya? Saya harus mencari di antara jerami. Oh ya, Bu Nur Hasanah, silakan. Ya, mohon izin, saya. Ya, silakan. Daripada Ibu Nur, ya. Silakan Bu. Permasalahannya? Isu yang saya angkat ini, Bu, masih rendahnya kepatuhan pasien suspek tuberkulosis dalam melakukan pemeriksaan dahak di puskesmas. Jadi kata masih dihilangkan saja ya. Rendahnya kepatuhan pasien suspek tuberkulosis dalam melaksanakan pemeriksaan dahak. Oke. Gagasannya melakukan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien. Oke. Bu Nur Hasanah boleh naik lagi sedikit? Atau kita boleh mulai dari kemarin sudah dilihat ya? Sudah saya lihat ya analisisnya? Belum, Bu. Oh ya, silakan dari atas. Mohon izin, Bu, saya cari dulu, Bu. Oh ya, Bu Nur Hasanah langsung kirim ke saya saja bisa? Oh iya, siap, Bu. Oke. Kirim ke saya dari yang masalahnya sampai itu tadi kegiatan. Teman-teman kita sampai 9:30 ya. Sampai 9:30 dan besok kita masuk lagi dengan jumlah yang ini sama.
kalau boleh teman-teman, apa kita perlu gabung satu ini ya? Satu grup saja ya? Saya mohon izin, Bu. Ya, silakan. Iya, mohon izin keterkaitannya sama hari ini kan ada ujian akademik, evaluasi akademik. Mumpung ada Pak Hari, mungkin kami belum yang lain mungkin belum mengetahui maksudnya apakah kita bisa ujian jam 1 sampai jam berapa atau memang ada batasan waktu untuk ujian hari ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Pak Hari. Siap Bu, kalau di jadwalnya itu Bu dari jam berapa tadi? Saya lihat ulang dulu jadwalnya Bu. Iya, silakan. Hanya 109 ya? 33 belum? Semuanya kayaknya Bu. Oh, semua. 33 enggak tahu jadwal 33 staff sendiri besok, mereka. Bu. Oh, 33 besok. 109. Oke. Oke. Bu, mohon maaf, Bu. Kalau Ya. data analisisku ada di laptop satu, Bu, baru laptop ada. Oke. Bu, bisa saya kirim lewat WA saja sama Ibu. Jangan, nanti aja. Nanti aja Baik. kita. Nah. Karena kita masih ada waktu, siapa lagi yang bisa yang mau diperiksa? Ada? Mohon izin, Bu. Ya, Pak Harun silakan. Ya, saya juga maksudnya bantu menanyakan juga terkait teman-teman tanyakan juga tentang tabel yang terakhir itu, Bu, hubungannya dengan penguatan nilai-nilai berakhlak itu terhadap organisasi. Pertanyaannya? Seperti apa maksudnya, Bu, yang kita terapkan maksudnya di tabel itu yang kita tuangkan, apakah yang seperti yang sudah saya kerjakan seperti itu, Bu? Atau Yang agenda 2 ya? iya, Bu, terhadap kegiatan Sudah oke. nilai organisasi. Jadi tahap terhadap nilai organisasi. Iya, Bu. Ya, sama sudah seperti itu. Jadi nilai organisasi berakhlak, kan berakhlak, nilai organisasi berakhlak keterkaitannya seperti apa? Boleh lebih dipaparkan lagi, lebih di breakdown ya, ada penjelasannya lebih detail atau segitu aja. Segitu aja juga boleh sebenarnya. Iya. Tapi kalian memasukkan itu, kalian harus mampu menjelaskan berakhlaknya organisasi yang terkait dengan nilai itu seperti apa. Misal berorientasi pelayanan, tapi base-nya organisasi ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau kegiatan tersebut penguatan nilai berorientasi pelayanan di organisasi, itu seperti apa maksudnya? Kalian akan bisa jelaskan nanti. Tapi di tabel begitu aja. Kalian jelaskan secara detailnya nanti pada saat laporan. Catat. Pada saat laporan hasil, itu nanti masuk penjelasannya, deskripsinya secara panjang lebar. Tapi kalau sekarang ya seperti yang punya Pak Harun saja. Tapi yang pasti kalau penguji tiba-tiba ada ide-ide cemerlang, langsung nanya itu, kalian mampu bahwa misalnya kegiatan konsultasi, penguatan tidak dia terhadap, ini kegiatan ya? Ya, perkegiatan dia, Bu. Ya, jadi kegiatannya persiapan. Berpengaruh tidak terhadap nilai organisasi? Nilai organisasi berorientasi pelayanan. Ya berpengaruh. Kenapa? Karena berorientasi pelayanan itu untuk mewujudkan orientasi pelayanan yang prima, maka semua kegiatan harus diolah secara prinsip-prinsip manajemen. Ada yang namanya persiapan, planning, organizing, executing, controlling. Maka sudah pasti berpengaruh dari sisi manajerial. Seperti itu. Ya. Sama dengan evaluasi. Kegiatan evaluasi berpengaruh enggak? Kayak Bapak tadi, Pak Harun punya running itu kan sebenarnya proses evaluasi, ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya tadi apa judul kegiatan waktu running itu ya? Running itu sebenarnya kan sudah pelaksanaan gitu kan? Iya, Bu. Berarti tambahkanlah kata evaluasi di situ atau monitoring kegiatan atau running sebenarnya dalam kurung monitoring. Iya, Bu. Atau evaluasi. Jadi pelaksanaan itu sudah jalan dan kita sedang mengevaluasi itu si
kegiatan tadi. Ya, nanti ditambahkan istilahnya atau seperti apa. Demikian untuk tabel kolom 7 mungkin itu ya. Itu teman-teman ya, nanti deskripsinya nanti di laporan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalian kok bertanya kirim-kirim ke Pak Harun atau Pak Harun yang mau bertanya atas nama kalian tadi ya? Oke deh, silahkan teman-teman. Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu, satu orang lagi sebelum kita tutup, siapa yang bersedia dilihat dulu? Jadi kalian jangan berharap harus benar ya. Dan jangan menunggu-nunggu, aduh saya malu mau dilihat teman-teman. Kita tidak ada urusan malu di sini. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Jangan, saya tidak enak, sapinya tidak sama dan Pak Harun punya. Ya iyalah, Pak Harun laki-laki, yang lain teman-teman ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, pokoknya tidak ada istilah malu, karena selama kalian tidak tampilkan, selama itu pula berarti kalian memang belum di coaching, berarti belum diperiksa ke hasil kerjanya. Tadi kalau Ibu Nur Hasanah kan hanya karena memang daripada setengah-setengah berulang-ulang, nanti Ibu Nur Hasanah saya panggilnya ya, berarti kita tunggu saja. Saya di sini belum kode bahwa Ibu Nur Hasanah sudah selesai di coaching. Kalau Pak Harun saya anggap sudah selesai, mau besok dia maju ujian, mau kapan terserah. Silakan. Siapa nih? Oh ya, Ibu Eva bisa langsung kirim ke saya hasil kerjanya? Iya. Oh iya, Bu. Oke, terima kasih. Itu makanya Kak Innova aja sama-sama itu. Kita buka kartu. Siapa yang aneh ini? Tidak lupa mute. Teman-teman, kalau kenapa? Jadi kita tidak ada lagi sistem, nanti saya punya dilihat oleh yang lain kerjaanku. Tidak ada begitu ya, karena kita mau kerja cepat, kemudian kenapa saya perlihatkan hasil kerja kalian ke yang lain, untuk menjadi pembelajaran, supaya tidak berulang. Maka permasalahan yang ada dari Pak Harun tadi, itu tidak harus teman-teman ulang lagi. Kalau saya periksa, sudah tidak berulang. Kecuali saya periksa di hari yang sama. Misalnya Ibu Eva punya, saya periksa sekarang, ya wajar lah kan dia punya belum sempat diperbaiki. Atau kalau tadi saya sempat ngomel-ngomel, Ibu Eva sempat rubah-rubah, ya lebih bagus lagi. Sudah terkirim Bu Eva? Izin Bu, belum. Baru masih buka WA. Oke. Teman-teman, nanti kalau kita coaching, otomatis langsung kalian buka WA web ya. Supaya pas saya bilang kirim, langsung kirim. Ibu Suryana ini ya? Ibu Suryana sudah ada dalam kelas ini? Belum? 33? Belum ada ya? Belum ada kayaknya, Bu. Ya. Pak Harun, kalau Bu Suryana, nanti ini sudah ada recordnya kan? Ya ada Bu, recordingnya Bu. Ketua untuk 109 Pak Harun? Iya Bu. 33 siapa ketuanya? Saya Bu. Oh ya, Bu Ade. Bu Ade nanti ditemani ya Ibu Suryana, dikasih gambaran-gambaran, dibagikan hasil ya rekod kita ini supaya jengnya tidak lain sendiri nanti. Ya Bu ya. Oke. Ibu, mohon izin Bu. Ya, silakan. Di 109 kan besok sebenarnya tidak ada jadwal Bu, tapi Ya. jadwalnya kan di angkatan 33. Nah, Ya. jam berapa anunya Bu? Karena kita tidak lihat jadwal di kolabjarnya. Oke, rahasia. Jam 8 lah kan? Jam setengah 8 atau jam 8 ya? Mana enaknya kalian? Setengah 8 atau jam 8? Jam 8 Bu. Yo, Puput, sama. Makanya sebenarnya kan kita harusnya setengah 8. Tapi ya sudahlah, jam 8 lah. Kan kita selesainya 9.30. Begitu kawan. Oh ya. Oh ini Pak Harun. Oh Pak Harun punya ini ya hasil kerja tadi 109. Oke, Bu Eva bagaimana? Sudah terlempar, terkirim belum? Izin Bu, sudah terkirim di grup Bu. Di grup ya. Lama juga dari Toli-Toli ke Palu. Belum ada dia. Teman-teman sudah masuk ya punyanya Ibu Eva? Sudah ada yang masuk kok? Oh iya, aduh maaf Bu Eva, maafkan diriku.
Beginilah kalau emak-emak. Begini sudah kalau oma-oma. Ibu Eva. Jadi Bu, saya share screen. Tidak usah Cinta, nanti Oh, saya ya. yang buka di sini. Ya. Ya, supaya cepat gerakan. Belanda sudah dekat. Oke, teman-teman semua, kita lihat saja langsung. Ini oke ya, sosialisasi metrologi legal untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha di pasar semua. Oke. Bu Eva, nanti ini boleh sosialisasi metrologi legal bagi pelaku usaha di pasar bla bla bla. Pada apa dinasnya Ibu? Oke? Nah, jadi tidak usah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha, enggak usah itunya, langsung mengenai pentingnya TERA, enggak usah. Ya, jadi langsung sosialisasi metrologi legal dinas apa di pasar bla bla bla. Oke ya? Baik Bu. Oke, selanjutnya. Latar belakang saya belum enggak usah dulu periksa ya, karena tadi baru penjelasannya, nanti silakan menyesuaikan latar belakang. Saya periksa permasalahan saja dulu. Bu Eva ini angkatan 109 ya? Ya Bu. Oke, validasi isu. Tapi jeng, nanti validasi isunya lebih keren pakai APKL ya. Bukan lebih keren, bukan lebih keren. APKL itu untuk melihat kualitasnya atas dasar 4 kriteria yang ada ya. 4 unsur aktual, problematik dan sebagainya. Nah, kalau kriteria keempatnya itu ada, maka mohon perhatian untuk semua ya. Maka diasumsikan si permasalahan itu adalah permasalahan yang cukup berkualitas atau permasalahan yang layak untuk diselesaikan, dicarikan solusinya. Demikian ya teman-teman. Maka silakan gunakan USG ini untuk menyaring. Jadi silakan Ibu Eva bikin aja nanti APKL, di checklist saja. Nanti ada yang memenuhi syarat dengan tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat silakan di USG kembali. Jadi ini tidak perlu Ibu hapus ya. Kalau datanya ada dan panjang, masukkan di bawahnya USG. Oke, kemudian di sini berarti rendahnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelayanan, belum optimalnya, oke. Rendahnya pengetahuan. Sebenarnya rendahnya pengetahuan pelaku ini merupakan penyebab permasalahan. Rendahnya pengetahuan pelaku ini penyebab permasalahan yang mengakibatkan pelayanan itu rendah. Kalau saya sih berpikir begitu. Tapi Pak Harun sudah saya taruh bahwa itu Pak Harun ya optimalisasinya. Belum optimalnya ya? Yang isu kemarin saya hilangkan karena memang bentuknya modelnya penyebab, jadi yang saya angkat cuma 3, tadinya kan 5 itu. Oke, betul. Tapi berarti Pak Harun permasalahannya itu belum optimal ya? Iya, belum optimal. Iya. Karena ini rendahnya pengetahuan pelaku ini sebenarnya penyebab. Cuman saya, teman-teman, coba lihat dulu ini. Belum adanya teknologi rendahnya, lihat ya.
penyebabnya. Permasalahannya dulu, rendahnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelayanan. Mesinnya belum adanya pemanfaatan teknologi sebagai sarana dalam sosialisasi. Kemudian kurangnya pegawai, belum adanya bahan edukasi, belum adanya sosialisasi. Bu Eva tupoksinya apa ya? Saya Bu Ya. ditempatkan sebagai penera. Penera itu dia melakukan pengujian terhadap semua alat ukur perdagangan. Oke. Nah, setelah saya 2 bulan di kantor Bu melakukan peneraan itu, ternyata masyarakat masih belum tahu apa meteorologi, apa meteorologi. Jadi saya rasa di situ rendahnya pengetahuannya pelaku usaha, karena mereka pikirnya yang ada itu meteorologi, ilmu tentang cuaca, kayak BMKG, sedangkan untuk meteorologi, pengawas pengukuran, itu masyarakat atau pelaku usaha masih belum tahu. Jadi kewajiban untuk pengujian alat ukur itu mereka masih rendah. Oke, betul sih, sudah sangat tepat. Sekarang begini, akibat dari belum kuatnya pemahaman itu, apa yang terjadi? Akibatnya Bu, kalau misalnya mereka belum paham kewajibannya untuk itu pelayanan tadi, berarti mereka tidak tahu kalau tiap tahun alat ukurnya atau timbangannya itu harus diuji. Nah, kalau tidak diuji, bisa jadi ada kecurangan dalam aktivitas jual beli, ada kejahatan dalam ubah timbangan, begitu Bu. Tadi pemahaman banyaknya atau tingginya tingkat belum diujinya, tidak ditera kembali itu si timbangan-timbangan itu, berarti masuk di latar belakang ya? Iya Bu, ada di latar belakang. Ya. Nanti datanya bisa ya disiapkan. Ibu, maksudnya datanya tentang kalau banyak alat yang belum dilakukan pengujian? Itu bisa didapat ya? Bisa Ibu. Oke, itu saja. Atau Ibu, data yang untuk saat ini kan di latar belakang yang saya cantumkan itu data pendukungku kalau kenapa bisa rendah pengetahuan pelaku usaha, karena saya bilang di unit kerja saya itu belum pernah melakukan sosialisasi Bu, atau kegiatan-kegiatan itu Bu, yang edukasi begitu. Jadi itu yang saya cantumkan, atau diubah saja ke berapa banyak alat yang belum dilakukan pengujian begitu. Itu. Jadi latar belakangnya banyaknya alat yang belum diuji kembali atau ditera setiap tahun misal. Jadi kan nanti ada data ininya kan. Nah, maka permasalahannya adalah kan berarti kan sebenarnya latar belakangnya kan banyaknya alat yang belum diuji kan, bla 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 bla. Maka permasalahannya adalah jangan langsung rendahnya pengetahuan, permasalahan untuk itu. Berarti sebenarnya permasalahannya adalah tingginya jumlah alat yang belum melalui pengujian di setiap tahunnya. Misal ya, maka penyebabnya adalah 1, pemahaman masyarakat yang rendah. Tulang-tulangnya ya, bisa dioret-oret Bu Eva ya. 1, pemahaman masyarakat yang rendah. 2, sosialisasi yang kurang. Oke? Atau yang belum pernah atau bagaimana. 3, mekanisme. Apakah sudah ada SOP-nya di sana atau mekanisme? Ada Bu. Ada. Sudah sangat jelas? Belum belum disimpan di ruang kerja, baru SOP yang dari pusat saja. Oke. Mekanisme yang belum terimplementasikan dengan baik misalnya atau apa, nanti cari apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian apa lagi nih? Belum adanya bahan edukasi. Ya, itu kan masuk di metode kan? Belum adanya bahan edukasi. Belum adanya sosialisasi. Tadi belum ada sosialisasi. Nah, jadi friend sudah guys, sudah friend. Bu Eva, jadi dari yang 4, misal ini saya cuma kira-kira saja ya, karena saya tidak kecimpung di situ. 1,
sosialisasi yang lemah atau yang belum ada. Sosialisasi ini ada atau belum ada atau minim? Sama sekali belum ada, Bu, karena unit baru. Sip. Sosialisasi yang belum adanya sosialisasi, pemahaman masyarakat yang rendah, Ya. apalah mekanisme atau alur yang belum Optimal. siap, ya optimal, bla bla bla. Nah, dirimu kan hanya mau meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Iya. Ya, maka ini untuk semua teman-teman ya, dalam metode Fishbone ini silahkan di APKL lagi. Hasil Fishbone ini silahkan di McNamara lagi. Kalau untuk saya, tapi terserah Ibu Eva bisa juga pakai ini. Cuman kalau saya tidak tenang batin. Tenang batin. Kenapa tidak tenang? Karena rasa-rasanya kok agak ngeri-ngeri gitu. Maksudnya, coba lihat. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha. Penyebabnya belum adanya pemanfaatan teknologi sebagai sarana dalam sosialisasi. Kena, tapi enggak pas. Lebih kena kalau tadi. Tingginya jumlah alat ini yang belum ditera dalam setahun, atau tingginya tadilah, karena kan nanti sesuai data kan Bu Eva kan. Nah, setelah itu baru diri bikinkan fishbone. Fishbone dari tingginya itu di kepala ikan itu tingginya bla bla bla, maka penyebabnya tinggi itu kan sosialisasi belum pernah ada, masyarakat belum paham, tadi itu alur dan metode yang belum optimal disiapkan, belum ada bla bla bla, dan terserah apa saja, mau 3 tulang, mau 4 tulang, tambahkan saja, dan Ibu Eva yang bisa tahu apa penyebab-penyebab lainnya. Nah, setelah itu kalau Ibu Eva berkenan, silakan di McNamarakan. Di McNamarakan itu hanya bikin seperti USG. Terserah, ya Ibu Eva, teman-teman sudah dapat bahan, bukannya Ibu Eva dan teman-teman diajarkan juga pakai McNamara, tidak? Tidak, Bu. Hanya sekilas tentang secara umum saja. Kalau APKL bagaimana, USG dan lain. Sip. Kalau ada sekilas secara umum berarti sudah lewat dia di otak sedikit. Nah, jadi di contoh saya itu di bahan yang saya ini mungkin ada. Kalau tidak ada nanti minta. Nah, di situ Ibu Eva dan teman-teman semua bisa bagi, bisa pilih. Saya mau memeknamarakan penyebabnya, berarti penyebabnya yang masukkan di kolom kan? Jadi tadi masyarakat yang belum paham, rendahnya pemahaman masyarakat, belum adanya sosialisasi, bla 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 bla. Kemudian kan di kolom berikut dilihat efektivitasnya dan sebagainya dan biayanya. Sehingga mana yang lebih ringan untuk dikerjakan dalam sebulan ini itu yang akan jadi prioritas nomor 1. Dan setelah Ibu Eva dapat nomor 1-nya ternyata yang mau diselesaikan adalah masyarakat, lembahnya itu masyarakat, maka silahkan itulah yang langsung tidak perlu lagi dibikinkan fishbone-nya. Langsung saja sudah bahwa, oh iya kalau pemahaman yang rendah berarti saya akan sosialisasi. Berarti kegiatan 1, saya akan bikin kegiatan sosialisasi, melapor mentor kayak punya Pak Harun tadi, persiapan kegiatannya, tahapannya melapor mentor, kemudian bla 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 bla. Tahapan 2 membuat media sosialisasi. Misalnya mau membuat leaflet atau apa untuk dibagi-bagi ke ini, membuat bahan dan alur tadi itu. Kemudian pelaksanaan sosialisasi. Kemudian kalau mau mengukur pemahamannya kan tinggal bikin pretest post-test. Ya. Sebelum sosialisasi bikin pretest, kasih pretest, setelah sosialisasi kasih post-test. Ukur deh mereka paham atau tidak. Jreng, selesai. Oke? Siap, Bu. Oke. Boleh begitu, Kakak? Boleh, Bu. Teman-teman semua, silahkan perhatikan, tatap-tatap lagi kembali permasalahan kalian. Kalau seperti punyanya Bu Eva tadi, kayaknya masih bisa, ini penyebab deh. Ini kayaknya apalah begitu, silahkan. Dan jangan ragu untuk menggunakan McNamara. Saya mau minta sebenarnya Pak Harun waktu itu kemarin tuh bikin McNamara. Cuman saya pikir, aduh kalau kalian belum belajar nanti bagaimana. Maka saya cuma rubah jadikan optimalisasi. Akhirnya Pak Harun tidak bikin McNamara. Karena sebenarnya kalau memang ini Pak Harun bikin optimalisasi, mestinya mainnya dia pakai McNamara. Cuman karena langsung ambil saja jawabannya adalah itu, ya sudahlah.
ini sebenarnya teman-teman bukan hanya kepentingan kita untuk seminar rancangan ya, untuk menyelesaikan secara adat urusan kita dengan Latsar ini, tapi ini adalah wawasan kita, kompetensi kita yang harus terus kita tingkatkan. Makanya ya kalau memang masih bisa untuk terus memperbaiki, silahkan. Ya. Jadi Ibu Eva, ini si ekor-ekornya, Tabe. Ini Ya. ekor ini memang di agenda 1 ditulis diajarkan untuk di sini dimasukkan. Di agenda 3 Dua. bersama Ibu Tin dibilang cantumkan unit kerjanya di ikut. Oh ya, sudahlah, masukkan saja. Nah. Silakan. Tapi untuk ininya tolong agak didalami ya untuk tulang-tulangnya. Kalau kayak tidak connect begini, maka seperti tadi lebih baik permasalahannya diangkat atau diganti, bukan diganti sama saja maksudnya ya, cuman diganti redaksinya saja. Karena sesuai dengan latar belakang yang Ibu Eva mau masukkan, ya. Baik, Lebih Bu. Oke. Terima kasih. Jadi teman-teman kembali melihat tupoksinya ya. Kembali melihat tupoksinya mana yang lebih wajar masuk. Misalnya Ibu Eva betul bahwa ternyata masyarakat yang rendah pemahamannya. Betul. Tapi coba lihat ke ini. Lebih naik lagi kita berdirinya, lebih lihat bahwa sebenarnya permasalahannya jangan langsung ke masyarakatnya. Lihat dulu kondisi saat ininya. Bahwa banyaknya si alat-alat yang tidak ditera. Itu penyebabnya apa sih? Gitu. Ya. Sama dengan Pak Harun mestinya melihat supaya lebih gampang nanti Pak Harun bisa intip-intip lagi di tupoksi Bapak apa dan yang kelihatannya apa gitu. Kalau tidak mau kalau tidak pakai belum optimalnya ini belum optimalnya bla bla bla, maka yang dimasukkan jadi permasalahan adalah misalnya tingginya coba Pak Harun, apa sih penyebabnya, apa sih akibatnya dari tidak di OSS kan itu? Selain ya. Penyebabnya jadinya Akibatnya ya. pengurusan mungkin bisa lama, tidak Nah, tidak ada. sebenarnya kalau Pak Harun lamanya waktu pengurusan ini yang coba cari kalimat yang lamanya pengurusan ini sehingga dasarnya Pak Harun untuk menjadikan latar belakang itu yaitu tingkat waktu pengurusan ini yang seperti itu. Karena sebenarnya optimalisasi itu belum optimalnya itu masih masuk di ranah teman-teman eselon 4 punya permasalahan. Belum optimalnya karena mereka yang ngurus itu kan Pak, lebih tingginya kan ranah mereka itu yang belum optimalnya ini. Karena sebenarnya jabatan Pak Harun belum sampai mengurus yang luasnya itu. Pak Harun masih masuk di ranah Pak Harun tadi, mau membuat itu tidak terlalu lama pengurusannya misalnya gitu. Kalau mau lebih masuk di akal seperti itu. Tapi kalau masih bisa merubah, kalau tidak ya sudahlah. Tidak ditangkap polisi juga. Jadi teman-teman tidak ada peserta Latsar yang ditangkap polisi gara-gara latar belakangnya tidak berkesesuaian ya. Santai Mokoje. Jadi Pak Harun nanti bisa dikeker-keker lagi ya. Ya Bu. Bu, kayaknya kalau belum optimalnya, karena nanti biasanya dapat penguji yang begini. Ini kalau belum optimal, berarti harus optimalisasi. Gitu. Kan? Biasanya orang otaknya begitu. Nah, kalau umpamanya Pak Harun masukkan lambatnya pengurusan bla 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 bla, maka permasalahannya lambatnya ini nanti kalau dibikin fishbone, apa penyebab dari lambatnya pengurusan itu? 1, masih manual. 2, pegawai yang kurang kompeten atau kurang paham dengan alur. 3, bla bla bla. 4, bla bla bla. Maka Pak Harun tinggal fishbone McNamarakan. Pas di McNamarakan, maka akan terpilihlah yang si manual itu yang mau diselesaikan. Lebih nyambung enggak? Manggut-manggut Pak Harun, langsung gini dalam hatinya Pak Harun. Saya kira sudah aman tadi. Di situ Bapak hancur. Begitu ya. Jadi silakan, saya serahkan saja, enggak masalah. Kalau memang mau diarahkan, kalau saya berpikir seperti itu, tapi saya serahkan ke Pak Harun. Kalau Pak Harun mau mengikuti yang seperti itu, oke.
Tidak pun oke, enggak masalah. Cuman kadang bertemu dengan penguji yang itu. Kok ini belum optimal, penyelesaiannya langsung bukan mengoptimalkan narasinya, tapi membuat memanualkan, mengonlinekan gitu. Nah, itu agak tidak nyambung secara deskripsi atau secara redaksi. Tapi kalau kayak kalau saya yang mengajarkan ke Bapak Ibu tentang tentang analisis, pasti saya ajarkan seperti itu. Lihat kondisinya, apa? Anu Bu, lambat pengurusan. Oke, coba masukkan permasalahannya. Lambatnya pengurusan bla bla bla. Bikin APKL, bikin USG, naik Bu. Ternyata yang lambatnya itu yang jadi prioritas 1. Oke. Kemudian bikin fishbone. Lambatnya ini. Penyebabnya apa? 1, masih manual. 2, kurang pegawai yang belum paham. 3, sarana yang ini. 4, oke. Dapat tulangan itu mampu diselesaikan 1 bulan ke-5-5-nya? Tidak Bu. Apa yang dirimu ancang-ancang mau? Saya Bu, kayaknya yang manual itu yang saya mau selesaikan. Oke, McNamara-kan. Jreng, setelah di McNamara-kan, masuklah dia prioritas 1. Maka aman deh. McNamara, bukan McNamara, prioritas 1 bikin mengonlinekan seperti itu. Sesuai dengan aturan bla 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 bla. Karena ya pokoknya begitulah. Tapi kalau bikin juga kayak tadi, enggak masalah. Ya, masih bisa make sense lah bagi penguji yang tidak terlalu membaca analisis. Dan itu juga kan bisa dijelaskan, benar juga yang tadi, kalau versi yang tidak terlalu teliti, dia bisa oke kan, karena belum optimalnya, atau kalau tidak terlalu teliti dia lihat ini sebenarnya tupoksinya ini belum mengoptimalkan. Tapi Bapak Ibu tenang-tenang saja, insya Allah ada saya bersama kalian, sadap, gitu ya. Jadi nanti bisa juga saya sampaikan bahwa ini sudah diarahkan dari materi sebelumnya dan sebagainya. Ya, jadi santai-santai saja. Kalau masih mampu, silakan berjuang. Kalau sudah tidak mampu, maju terus. Demikian Pak Harun untuk Ya, Ibu Eva, McNamara kan mungkin ya Bu ya, supaya lebih ini. Tapi kalau tidak di McNamara kan jadinya begini, agak boleh-boleh, tapi batinku kurang tenang seperti itu. Oke, Cin, kita turun. Teman-teman, enggak apa-apa ya, kita ambil waktunya agak banyak. Lanjut. Tidak. Kalian mau ujian ya? Ya Bu, katanya informasinya dari jam 9 sampai jam 11 Bu. Ini sudah jam 10. Makanya itu Bu. Kasihan deh lo, kasihan dong. Kalau begitu kita tutup saja. Ibu Eva, ini kelas berapa yang mau ujian nih? 109. 109. Ibu Eva 109. Kalau Ibu Eva 33 kita pindah kelas. Oke deh, karena kalian semua 109, Ibu Eva nanti ingatkan saya pertemuan berikutnya Ibu Eva yang akan di treatment di awal. Kemudian Ibu Nur Hasanah. Bisa ya? Saya stop share dulu. Teman-teman mohon maaf saya sudah mengambil waktu banyak. Yang mau ujian, kasihan nanti susah sekali. Tidak, tenang saja. Biasa dunia Ji, ya. Teman-teman semua selamat berjuang. Mohon maaf, saya tidak buka lagi pertanyaan karena ternyata kalian sudah katanya tadi jam 1. Mana yang betul? Tunggu sebentar. Pak Hari jam 9 atau jam 1? Jam 9 sampai jam 11, Ibu. Oh ya. Yang jaga siapa? Pak Hari. Tidak, itu Bu. Sistem Bu. Sistem. Siapa yang pegang sistemnya? Ibu Elvita. Ibu Elvita. Oke, nanti saya sampaikan Ibu Elvita. Mereka mulainya berarti jam 10 sampai jam 12. Ya, gitu. Oke. Oke deh, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf, saya ternyata tidak mengetahui kalian akan ujian dan kalian juga tidak menyampaikan tadi. Pak Harun bikin hoax lagi jam 1 ujiannya. Saya tanya Bu, soalnya belum tahu pasti juga jamnya. Sip. Supaya kalian semakin gugup. Terima kasih banyak teman-teman. Besok kalau masih bersemangat kita ketemu di tempatnya 33 ya. Iya Bu. Nantikan ID dan passwordnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu Dewi. Terima kasih Bu.